Jadi judul kita hari ini adalah membangun budaya kerja, ya, lincah, inovatif, dan kolaboratif. Mungkin yang jadi pertanyaan buat kita adalah kenapa kita harus eh, membangun budaya organisasi yang lincah gitu, yang lincah, yang inovatif, yang kolaboratif gitu. Sampai ujung-ujungnya ada flat organization. Kenapa begitu? Nah, ini kita akan coba bahas terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kebutuhan organisasi kita saat ini, ya, kebutuhan menjadi sebuah organisasi yang lincah, inovatif, kolaboratif, itu sudah menjadi sebuah kebutuhan wajib, Bapak Ibu. Yang saya maksudkan wajib itu, kalau kita tidak segera ya eh, membangun organisasi yang lincah, inovatif, dan kolaboratif di era sekarang ini, di mana gerusan zaman begitu sangat kuat, maka bisa jadi organisasi kita akan tergerus dan kemudian bisa punah gitu. Makanya kalau di eh, tema kita dulu ketika kita bicara tentang agile, salah satu rekan kami, Mas Mukhoir, ya, waktu itu bilang berubah atau punah gitu. Jadi kalau kita tidak berubah menjadi lebih lincah atau agile, menjadi lebih inovatif atau bahkan kolaboratif, maka sebetulnya bisa jadi organisasi kita akan ditinggalkan oleh internal, dalam hal ini mungkin karyawan kita, lebih parah lagi ditinggalkan oleh konsumen kita, gitu ya. Nah, sebagai awalan kita akan coba eh, mengingat ulang Bapak Ibu ya, ada sebuah statement menarik ya dari Charles Darwin. Dia seorang naturalis ya. Dan bilang it is not the strongest or the most intelligent who will survive, but those who can best manage change. Jadi eh, bukan yang paling kuat atau yang paling intelijen, paling cerdas, yang mampu bertahan. Tapi justru yang bertahan adalah who can best manage change. Mereka yang bisa mengelola perubahan secara baik. Nah, masalahnya adalah kita ini ada dalam sebuah situasi yang kita sama-sama tahu istilahnya adalah VUCA, ya. Atau ya saya sebut new era lah ya, di mana dunia bisnis, dunia manajemen mengharuskan sebuah organisasi harus lebih adaptif dan responsif. Ini saya kasih garis tebal ya, adaptif, responsif. Adaptif itu berarti kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan sebuah perubahan. Tapi menyesuaikan diri saja nggak cukup. Kalau seandainya proses untuk menyesuaikan dirinya itu terlalu lama gitu. Tapi juga harus responsif. Berarti perubahannya itu harus sangat-sangat cepat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak segera ya, adaptif tapi tidak responsif dalam menghadapi tuntutan bisnis yang terus berkembang, ya kemungkinan besar kita juga akan tergulung. Nah, ini yang kemudian pentingnya kita itu memiliki sebuah organisasi yang agile atau yang adaptif dan responsif. Nah, kita coba perdalam ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara terkait dengan eh, apa sih perubahan yang paling signifikan yang terasa oleh kita, ya, kita akan coba lihat. Jadi kalau kita perhatikan di industri itu atau di industri paling tidak Bapak Ibu ada tiga perubahan, ada tiga perubahan industri, ya, yang menjadikan sebuah alasan kenapa organisasi dan organisasi ini tidak selalu organisasi bisnis ya, organisasi nirlaba pun sama, organisasi pendidikan, organisasi sosial, organisasi dakwah, sosial keagamaan misalnya. Kalau seandainya tidak melakukan perubahan, ya bisa punah gitu, berubah atau punah. Nah, setidaknya saya sebutkan ada tiga lah. Yang pertama, Bapak Ibu,
ada perubahan signifikan terkait dengan perilaku konsumen. Nanti kita akan bahas secara detail ya ini. Ada perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, ada yang namanya Kalau teman-teman IPA-nya peralihan generasi di tempat kerja yang mempengaruhi persepsi kerja. Artinya apa? Perubahan yang kedua adalah karyawan atau SDM di tempat kita bekerja itu juga bukan orang dengan karakteristik yang sama dengan 5, 10, atau 20 tahun yang lalu. Karakteristik pegawai juga berbeda. Ini alasan yang kedua. Tiga perubahan yang terjadi di industri saat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, ada inovasi teknologi yang mengubah cara kerja. Ya, ada banyak software, ada banyak tools-tools bisnis yang itu kemudian menggantikan peran-peran manusia, termasuk sekarang itu ada artificial intelligence yang ini bisa mengubah yang seharusnya kita mungkin punya ratusan karyawan, tapi dengan adanya AI ini bisa hanya cukup dengan 3 orang saja yang dia bisa menjalankan artificial intelligence dengan sempurna. Itu udah cukup, Bapak Ibu. Nah, ini tiga perubahan industri yang eh, saat ini hadir di tengah-tengah kita. Nah, sekarang kita coba lihat perubahan perilaku konsumen itu apa saja gitu. Eh, kita, Bapak Ibu, kalau kita bicara era digital ya, era digital ini kan membawa organisasi kita kepada digitalisasi tentunya ya. Penggunaan media-media digital sebagai alat kerja dan keseharian kita gitu. Kemudian organisasi kita juga menjadi terbuka, Bapak Ibu. Terbuka itu terekspos oleh dunia luar gitu. Kita tidak mungkin em, menutupi hal-hal yang dulu kita anggap rahasia, sekarang tuh tidak bisa. Ini terbuka. Kemudian fleksibel. Fleksibel itu kita tidak lagi berada dalam situasi di mana hanya menggunakan satu-satunya cara yang kita anggap paling keren. Itu nggak bisa. Dan terakhir, ya era digital ini membawa kita kepada bisnis yang mengharuskan cepat. Nah, era digital ini, Bapak Ibu, ini berdampak kepada perubahan perilaku konsumen. Ya, perubahan perilaku konsumen yang seperti apa? Nah, satu, Bapak Ibu, hilangnya brand loyalty. Jadi, kalau kita bicara terkait dengan konsumen saat ini, mereka tuh tidak peduli dengan sebuah merek tertentu gitu. Jadi kalau kalau kita bicara brand-brand tertentu itu ya akan dipakai selama itu menguntungkan bagi mereka. Tapi ketika ada tren baru, dia akan beralih kepada brand berikutnya. Begitu terus itu perubahan perilaku konsumen yang saat ini eh, nampak jelas di depan kita. Kemudian yang kedua, konsumen itu tidak lagi mencari konten semata, tetapi konteks atau customer experience namanya. Jadi kalau mereka membeli makanan tidak hanya mencari sebatas enak. Kalau mereka membeli pakaian tidak hanya sebatas nyaman. Kalau konten nyaman, enak itu kan konten ya. Tapi mereka butuh customer experience dalam artian bagaimana mereka mendapatkan informasi tentang produk kita, bagaimana mereka memilih produk tersebut, kemudian bagaimana mereka membeli, dilayani, sampai akhirnya mereka memakai atau menggunakan produk tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan customer experience. Makanya kalau di era sekarang, bicara produk itu tidak hanya sebatas produk semata, tetapi semua hal yang melingkupi produk itu, itulah yang kita sebut sebagai produk. Nah, kemudian yang lainnya lagi, apa? Keinginan atau kebutuhan customer yang semakin custom. Ya. Jadi semakin ingin beda, semakin ingin tidak sama gitu.
Jadi kalau sama dengan yang lain itu kayak nggak seru begitu, gitu. Makanya fashion jadi sangat beragam, makanan menjadi sangat aneh-aneh dan lain sebagainya. Nah, ini keinginan atau kebutuhan customer yang semakin customs ya. Kita perlu membahas ini terlebih dahulu supaya nanti kita melek dengan perubahan era yang saat ini ada di tengah-tengah kita dan supaya kita nanti sadar. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tiga perubahan. Yang pertama tadi ada era digital yang mengubah perilaku konsumen. Yang kedua adalah lahirnya Gen Z yang ini mengubah perilaku karyawan di tempat kerja. Ya, jadi eh Gen Z ini menarik ya. Ketika ada sebagian orang menganggap Gen Z ini menyulitkan, tetapi sebetulnya kalau Bapak Ibu semua perhatikan, saya tidak perlu harus membahas lebih detail tentang Gen Z ini karena tema Gen Z sudah pernah kita bahas di tema-tema yang lalu, termasuk di buku saya The 5.0 Leader juga sudah kita bahas mengenai Gen Z ini, Bapak Ibu. Tapi ada satu atau setidaknya ada 4 hal penting lah yang Gen Z ini miliki ketika mereka itu terlibat di dunia kerja, Bapak Ibu, atau bekerja gitu. Satu adalah keinginan untuk berpartisipasi dalam sebuah keputusan. Jadi Gen Z itu dia tidak hanya ingin bekerja sebatas saya mengerjakan apa gitu. Ya, kalau bisa dia itu tidak hanya diingini dalam bentuk fisiknya saja, tapi dia juga ingin pikirannya dia itu betul-betul juga dihargai gitu. Idenya dia, gagasannya dia gitu. Nah, ini kita sebut keinginan untuk berpartisipasi dalam sebuah keputusan. Nah, yang kedua keinginan untuk dihargai dan didengar. Jadi makanya ada yang bilang Gen Z banyak FOMO. Nggak seperti itu. Sebetulnya mereka itu merasa ketika hadir dalam sebuah rapat yang berhak bicara itu tidak hanya atasan dan dia mendengarkan, dia juga boleh menyampaikan ide gagasan. Siapa tahu idenya itu bisa bermanfaat untuk perusahaan. Ini karakteristik yang kedua. Yang ketiga, keinginan berkolaborasi dan berinovasi. Jadi mereka itu selalu mencari celah cara lain atau bahasa lainnya ngakali gitu ya. Ada nggak sih cara yang lebih efisien, lebih efektif, lebih singkat, lebih instan gitu untuk sampai tujuan yang ditetapkan. Makanya mereka nggak suka diatur cara melakukannya. Mereka lebih suka ditarget apa, kemudian terserah caranya bagaimana yang menurut kamu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih lebih menghasilkan. Kemudian Gen Z yang lain adalah mereka fleksibilitasnya tinggi. Artinya mereka tidak tidak suka dengan satu aturan main yang sama, bisa jadi berbeda, tetapi mereka juga orang yang sebetulnya bertanggung jawab jika diberikan sebuah kepercayaan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau bicara Gen Z nanti larinya sebetulnya ke bagaimana tata kelola HR dalam organisasi kita. Tapi ini sebagai framework kita aja tentang perubahan bisnis yang saat ini ada di dalam organisasi kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah lahirnya industri 5.0 yang ini mengubah cara kerja kita. Ya. Mengubah cara kerja kita. Jadi di industri 5.0 ini, pekerjaan yang kalau kita perhatikan, pekerjaan kalau kita perhatikan, itu eh, membutuhkan lebih banyak kolaborasi dan koordinasi, Bapak Ibu, atau hubungan vertikal dibandingkan horizontal. Coba bandingkan dengan bisnis-bisnis di masa lalu ya, di mana orang cenderung bekerja secara mandiri-mandiri gitu. Jadi misalnya dia justru malah tidak boleh berkoordinasi, berkolaborasi, atau bahkan mungkin berkomunikasi dengan orang lain, karena berkomunikasi dengan orang lain itu akan sangat mengganggu pekerjaannya. Nah, justru di sini ketika seseorang
Kalau enggak sekarang ini di era sekarang tidak ada pekerjaan yang eh, dikerjakan secara mandiri-mandiri. Hampir pekerjaan itu membutuhkan kolaborasi, gitu ya. Bahkan organisasi besar. Saya kemarin itu baca tentang proyek F-35 punyanya USA. Ternyata dia melibatkan lebih dari 30 pemasok atau 30 negara yang memasok apa namanya kebutuhan pesawatnya itu gitu. Jadi artinya apa? Jadi kita tuh sebetulnya hampir tidak mungkin melakukan itu tuh sendirian. Nah, apalagi bisnis kita, pekerjaan membutuhkan lebih banyak kolaborasi dan koordinasi atau hubungan vertikal dibandingkan dengan hubungan horizontal, hubungan atasan bawahan. Yang kedua, Bapak Ibu, cara kerja ya. Sifat pekerjaan ini berubah-ubah Bapak Ibu, mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi artinya apa? Eh Sifat pekerjaan zaman sekarang itu tidak bisa dijadikan sebagai eh, akan sama gitu di minggu berikutnya atau tahun berikutnya. Misalnya contoh gini, kita ambil eh, ada tim sales atau tim marketing dalam perusahaan kita. Nah, kemudian di situ kita butuh apa? Oh, kita butuh tim digital marketing. Di dalam digital marketing ada apa saja? Oh, di situ ada content creator. Oh, di situ ada apa namanya media admin. Oh, di situ kita butuh advertiser. Pakai Meta advertiser atau TikTok advertiser atau Google advertiser gitu. Nah, kenapa kita pakai advertiser-advertiser yang tadi? Ya karena pada saat ini memang platform itulah yang sedang naik daun untuk dijadikan sebagai media penjualan terbaik. Tapi bisa jadi Bapak Ibu beberapa kurun waktu ke depan dan tidak lama mungkin nggak sampai setahun akan muncul platform lain yang itu bisa jadi kita harus membutuhkan kembali talent itu gitu atau cara kerja penjualannya juga menjadi berbeda gitu. Nah ini sifat pekerjaan itu juga berubah-ubah gitu ya. Dan yang ketiga pekerjaan semakin membutuhkan inisiatif, kreativitas dan inovasi yang terus-menerus ketimbang menunggu eh, apa namanya perintah dari atasan gitu ya karena di bawah itu semakin sangat perubahan yang sangat cepat kalau seandainya menunggu eh, masukan ide saran dari atasan ke bawah atau disebut sebagai istilahnya tuh organisasi air terjun maka bisa jadi kita akan tertinggal jauh dibandingkan dengan organisasi yang lain yang lebih lincah inovatif Bapak Ibu. Nah, apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah bahwa tadi ya tiga hal inilah yang menjadikan mau tidak mau tidak bisa memilih, kita harus bisa beradaptasi mengikuti perubahan zaman. Nah, bagaimana cara beradaptasinya adalah dengan ya salah satunya menjadikan organisasi kita organisasi yang adaptif Bapak Ibu. Organisasi yang adaptif, yang bisa merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Jadi adaptif saja tidak cukup, tapi juga harus fleksibel dan juga harus cepat atau responsif. Gitu. Adaptif kalau tidak responsif ya ketinggalan juga gitu. Gitu. Ya seperti contoh misalkan, apakah Nokia adaptif? Iya adaptif, tapi tidak responsif. Ketika orang lain sudah mulai gandrung dengan Android, dia justru malah telat untuk menerapkan Android. Dia berubah, beradaptasi, cuman orang lain
sudah terlanjur menggunakan Android sehingga meninggalkan Nokia. Nokia yang pernah menjadi raja di dalam dunia eh, apa namanya komunikasi seluler. Kemudian sampai saat ini pun kan kalau mau muncul itu bangkit sangat sulit sekali gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini eh, menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwa kalau seandainya kita tidak menyadari perubahan perilaku konsumen, kemudian ada cara kerja atau perilaku karyawan, kemudian ada inovasi teknologi yang eh, terbarukan di dalam organisasi kita, maka kalau ini tidak kita segera tangani, ya bisa berdampak kepada runtuhnya bisnis kita, Bapak Ibu. Nah, maka di situ salah satu cara kita untuk menjadi adaptif adalah dengan menerapkan eh, apa namanya struktur organisasi dari hierarchical to flat organization. Nah, Bapak Ibu, mungkin yang jadi pertanyaan begini, apa sih yang disebut dengan flat organization itu, dan apa bedanya dengan hierarki organisasi, Bapak Ibu, atau organisasi hierarki? Izinkan saya melakukan sebuah pertanyaan ya, bukan sebuah pertanyaan, tapi ini kayak semacam mini assessment lah untuk Bapak Ibu semua jawab masing-masing ya. Coba saat ini saya ingin tahu apakah di organisasi Bapak Ibu semua sudah ada yang menerapkan flat organization belum? Kalau ada boleh ketik Bapak Ibu di kolom komentar silahkan.